Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, di video pembahasan kali ini ya, itu tentang tanaman yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter. Jadi tanaman yang ditanam secara organik dengan lahan terbuka seperti ini teman-teman ya. Ini tanamannya ada cabai. Ini sudah memasuki generatif dan yang ini sudah generatif ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat buahnya itu sangat super-super. Ini organik seperti ini hasilnya. Tuh, mantap ya. Nah, untuk kesehatannya juga subur ya. Tuh, hanya menggunakan pupuk POC organik. Dan yang ini baru saya tanam 2 hari HST. Oh, cabenya baru saya tanam teman-teman ya. Tetap biasa ya, dunia tani menanam daun bawang. Ya, karena ya hobi sekali ya, senang sekali menanam daun bawang teman-teman ya. Oke, di pembahasan kali ini ya, dunia tani akan bahas yaitu tanaman yang ada di sekitar ukuran 10 kali 5 meter ya, sana 5 meter dan kesininya 10 meter, dan juga banyak sekali yang akan saya bahas. Oke, sebelum kita bahas semua, tonton sampai selesai agar apa, mendapat manfaat dan ilmunya teman-teman tentunya. Oke, jadi kita akan bahas ini dan akan panen cabenya teman-teman ya, jadi banyak sekali keuntungannya. Dan tanaman apa saja ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah cabai. Cabai ini dari bibit ini teman-teman ya, yang saya tanam kembangkan organik ini bagus untuk pertumbuhannya, lalu saya tanam lagi di sini. Tuh, saya bikin bibit sendiri. Jadi bibit unggul itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri teman-teman, tidak perlu kita beli juga ya, boleh beli sekali, kita kembangkan sendiri itu bisa. Oke, jadi ada cabai, daun bawang, dan juga ada kacang panjang. Ini hanya berapa saja ini sebagai riset, dan pertumbuhannya juga luar biasa ya. Ini sudah memasuki generatif. Nah, bisa dilihat tuh, sudah memasuki generatif juga ya untuk kacang panjangnya. Nah, yang ini nanti kita panen cabenya, buahnya banyak sekali. Daunnya rontok ya, karena habis musim kemarau dia kekurangan air, dan sekarang sudah mulai musim penghujan nih ya. Dan ada juga yang ini juga baru saya tanam teman-teman ya, seperti ini, agak menguning daunnya, tapi nggak masalah, nanti akan saya atasi dengan eh, pupuk POC. Biasanya kembali lagi seperti semula, seperti yang ini dulu. Ini juga apa namanya, kuning teman-teman, tapi sekarang sudah berbuah normal bagus. Nah, ini daun bawangnya kecil ya teman-teman ya, karena memang bibitnya lokal. Dan ada juga ini semangka, saya tanam juga semangka teman-teman. Tuh, bisa dilihat masih ada bijinya ya, cangkang bijinya masih ada nih. Di semangka juga tumbuh dengan baik. Tuh, oke. Nah, sebelum itu kita akan bahas, ada yang bertanya di salah satu video dunia tani, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, itu bertanya, itu medianya tanah apa kompos pak, kok bisa hitam sekali ya. Jadi saya kasih tunjuk, ini tanah biasa ya teman-teman, tuh bukan kompos, tanah biasa ya. Tapi memang struktur tanah di sini hitam ya, ketambah lagi dunia tani sering menggunakan pupuk POC itu, jadi organisme itu hidup semakin banyak di lahan kita. Nih, saya kasih tunjuk, ini ada tanaman mentimun dunia tani ya. Tuh, ini bukan bibit beli teman-teman, ini bibit yang saya kembangkan sendiri. Pertumbuhannya cukup bagus. Tuh, ya, bagus juga ya teman-teman ya, bisa dilihat. Tuh, nah, jadi banyak sekali ya, di 10 kali 5 meter ini dunia tani menanam berbagai jenis tanaman seperti kangkung, kangkung ya. Dan sini saya kasih lubang, ini tujuannya untuk aplikasi pupuk POC-nya di sini. Tuh, ya. Oke, dan yang di sana itu adalah tanaman singkong, singkong mentega seperti yang saya bilang di video kemarin ya, singkong mentega. Nah, tapi kalau nanti sudah panen, rencana akan saya tanam jagung manis teman-teman. Di situ akan saya tanam jagung manis. Nah, sebelum kita tanam jagung manis, langkah awal untuk memperbaiki supaya unsur hara itu bagus, pulih kembali, nyata ini sudah menanam pembenah tanah. Jadi pembenah tanah ini bukan seperti katalis, bukan seperti
yang lainnya ya, melainkan menggunakan tanaman yang seperti saya bilang di video-video awal ya, untuk mengembalikan produktivitasnya tanah, hasilnya supaya melimpah lagi, itu cukup dengan tanaman ini. Nah, tanaman apa Pak? Saya kasih tunjuk bijinya dan kecambahnya ya. Nih bisa dilihat, inilah tanaman orok-orok yang saya tanam di sini teman-teman. Tuh ya, bisa dilihat ya. Tuh, ini banyak sekali, ini saya tabur. Nanti kalau sudah setinggi ya, sekitar ya kurang lebih 1 meter, baru kita nanti giling sama tanahnya. Saya diamkan dulu 1 minggu baru siap ditanam ya. Kenapa kok harus menggunakan tanaman orok-orok? Itu kan jawab pertanyaannya. Jadi begini, untuk tanaman sejenis kacang-kacangan teman-teman, kalau teman-teman tidak mau menggunakan tanaman orok-orok, bisa dengan menggunakan kacang tanah. Jadi ada hasilnya ya. Kalau menggunakan orok-orok ini hasilnya hanya pupuk gratis ya, pupuk berbahan nitrogen gratis. Kenapa saya bilang pupuk berbahan nitrogen gratis ya? Jadi gini, untuk tanaman orok-orok ini dalam akar itu ada bintilnya teman-teman ya. Ya, bisa disebut kalau di dunia pendidikan itu adalah bakteri pengikat nitrogen teman-teman ya. Teman-teman boleh cari sendiri di situs, banyak sekali ya teman-teman tentang bakteri pengikat nitrogen itu seperti apa. Nah, itu ada pada tanaman orok-orok ini tuh. Nanti ini cepat sekali teman-teman, hampir 1 bulan ya 1 bulanan itu sudah tinggi, cepat sekali untuk pertumbuhannya. Nah, itu fungsinya untuk mengikat nitrogen yang ada di udara, itu disimpan pada akarnya. Nah, disimpan dalam akarnya, nanti kita panen. Cara pemanenannya cukup gampang, kita giling saja pada tanahnya, jangan kita cabut ya, sama batang sama daunnya kita giling. Nah, itu batang dan daun fungsinya untuk pembenah tanahnya. Jadi secara organik ya, sebenarnya alam sudah menyediakan semuanya ya teman-teman. Alam itu sudah menyediakan semuanya, tapi banyak teman-teman maupun sahabat-sahabat tani yang seolah-olah membuat kesibukan, membuat katalis ya, membuat inilah, membuat itu. Nah, itu akan membuang waktu saja. Cukup kita lakukan ini, nanti akan bisa subur lagi tanah kita. Dan itu pun semakin lama itu semakin bagus teman-teman untuk kesehatan tanah kita. Jadi gampang sekali untuk nanti kita tanam di lahan kita tuh ya. Dan yang sana adalah umbi jalar teman-teman ya. Seperti ini saya tanam juga ubi ya. Tuh. Jadi tanahnya memang strukturnya hitam teman-teman. Nah, ubi ini baru berumur 1 bulan teman-teman, seperti ini keadaannya ya. Ini setelah batang yang ini panjang, nanti akan saya tancap lagi ke tanah. Tuh. Oke, nanti hasilnya seperti apa kalau panen ya, simak saja video selanjutnya teman-teman ya. Dan ini ada kacang panjang yang tidak saya pakai acir teman-teman, ada yang berbuah 1 ini ya. Nah, ini bakal buah tuh, bisa dilihat ya. Oke, langsung saja ya kita panen ininya teman-teman, apa namanya, cabenya tuh, lumayan ya. Nah, di sini apa tidak ada kutunya Pak? Jadi kutu itu ada teman-teman sebenarnya untuk kutu daun, tapi di dunia tani kalau kita menggunakan organik, bisa dilihat ya, saya kasih tunjuk pada teman-teman, hewan pengendali kutu. Nah, ini dia, ini adalah yang membantu para petani. Sebenarnya ini sudah cukup, kita tidak perlu menggunakan pestisida maupun fungisida untuk mengendalikan hama. Dengan hewan ini itu cukup sekali teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ada juga di sini teman-teman, saya kasih tunjuk tuh ya. Wah, ngeblur ya teman-teman ya. Nah, ini dia mencari di balik daunnya ini, mencari makanannya di daun balik ini. Karena makanannya apa? Makanannya adalah kutu-kutuan teman-teman ya. Tuh. Ya. Oke, langsung saja ya kita panen dulu teman-teman.
Jadi kita panen teman-teman ya, untuk cabenya aman untuk dikonsumsi, tidak ada pestisida maupun fungisida, aman sekali. Langsung kita masak, itu tidak perlu kita cuci teman-teman. Memang kalau hasil panennya itu tidak banyak, tapi cukuplah untuk kebutuhan rumah tangga teman-teman. Lumayan ya. Oke, jadi itu ya aktivitasnya. Kita sudah panen ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman maupun sahabat tani ya. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan ya, dan titik poin ya. Titik poinnya apa? Jadi kita bertani, bercocok tanam itu sebenarnya simpel. Tidak perlu kita buang-buang waktu bikin yang ini, bikin yang itu. Langsung saja kita tanam ya teman-teman ya. Langsung saja kita tanam ya. Untuk pemupukan cukup ya, seperti di video sebelum-sebelumnya 1 bulan yang lalu sudah Dunia Tani bikinkan cara bikin pupuk PUC-nya secara simpel, sederhana, tanpa modal pun bisa ya. Hasilnya juga luar biasa. Jadi untuk tanaman cabai juga subur-subur ya teman-teman ya, meskipun tidak banyak ya, karena ini juga sebagai riset Dunia Tani, sebagai riset teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya tentunya, itu tentang tanaman ini kalau menggunakan organik seperti apa hasilnya ya, bisa dilihat ya. Bagus sekali untuk tanaman cabai dan juga tanaman yang lainnya itu ya. Oke, dari sini paham dan bisa dimengerti ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang tanaman, apapun itu jenis tanaman, secara organik. Seperti apa tahap-tahapannya sudah kami jelaskan tadi ya. Seperti apa sih tanaman orok-orok ya, itu adalah poin kedua. Gimana tahapannya untuk menanam cabai maupun menanam jagung nanti ya. Jadi tahapannya seperti ini dulu ya, meskipun ada tanaman singkong ya. Di sebelah sana ada tanaman singkongnya teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat ya. Seperti ada tanaman singkong itu, singkong mentega, karena dia kalau direbus itu kuning. Nah, setelah singkong nanti akan saya tanam dengan jagung manis. Tahapannya seperti itu. Saya kasih dulu pembenah tanah, tumbuhan pembenah tanah seperti tanaman kacang-kacangan. Kalau teman-teman ingin menghasilkan sekaligus sebagai pembenah tanah, bisa menanam kacang tanah ya, dengan catatan nanti daun ranting sisa bintilnya itu langsung kita giling pada tanahnya, jangan dibikin makan ternak ya. Yang kedua, bisa menggunakan tanaman kacang hijau ya.
tanam kacang hijau ini juga pembena tanah ya. Jadi akarnya jangan dicabut, melainkan dipotong saja, biar saja di dalam tanah nanti kita giling, sama daunnya kita ambil buahnya saja. Itu ya. Jadi banyak sekali untuk tumbuhan pembena tanah itu sebenarnya, kalau teman-teman tahu ya. Bagi yang belum tahu ya, mudah-mudahan untuk menonton video kali ini bisa tahu ya. Oke, itu saja saya bagikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya ucapkan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.